Fakta-fakta Kodam baru akan didirikan di IKN Nusantara, Andika Perkasa bilang butuh 30-50 ribu personil. 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai dan 4 daerah aliran sungai. Yang terakhir, berada di jalur alur laut Kepulauan Indonesia. Selat Makassar yang berkontribusi untuk memperlancar kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional. Tanpa berpanjang lebar lagi, izinkanlah saya mengutip ungkapan yang mengatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Maju terus ya Pak Jokowi untuk mewujudkan pembangunan ibu kota baru Nusantara demi Indonesia yang lebih sejahtera. Jadi membayangkan sebuah ibu kota baru, jangan melihatnya sekarang ketika proyek itu belum jadi, tapi lihatlah ke masa depan dalam waktu 20-30 tahun lagi. Ekonomi di sekitar Kalimantan Timur akan tumbuh pesat. Infrastruktur akan dibangun besar-besaran untuk mempermudah mobilisasi. Samalah seperti dulu, sebelum tahun 2000-an, kita melihat Tangerang hanya sebagai sebuah daerah saja. Sejak dibangun kota baru di sana, Tangerang tumbuh menjadi kota metropolitan karena ekonomi sudah tersebar ke sana. Jadi jangan dengarkan oposisi yang terus berusaha menghalangi pembangunan ibu kota baru dengan narasi pembodohan. Seperti buang-buang sia-sia, belum waktunya pindah, daerah baru nggak layak jadi ibu kota. Oposisi itu selalu begitu. Mereka ketika memerintah saja ragu untuk membuat sebuah pilihan berani. Mereka ingin bermain aman, mengeruk-ngeruk uang negara untuk kepentingan partai, sehingga ketika mereka berkuasa, perputaran ekonomi di Indonesia menjadi sangat lambat. Ibu kota negara, kita akan menghadirkan Kodam baru dengan perangkatnya. Kemudian untuk Angkatan Udara, Lanut, Kosek itu pertahanan udara, unsurnya ya antara lain, kemudian juga Respon, itu juga baru. Kemudian termasuk Lanut itu sendiri dalam perencanaan kita berharap 2.400 hektar sendiri itu untuk Lanutnya. Nah, jadi total tadi kalau Angkatan Darat diperkirakan kebutuhan kita ada 800 hektar untuk menghadirkan tadi Kodam baru dan sak perangkatnya. Untuk Angkatan Udara tadi sak perangkatnya termasuk Lanut 2.700 hektar. Kemudian Angkatan Laut di situ ada Lanal, Armada, Pangkalan Angkatan Laut itu kira-kira total semuanya darat, laut, udara itu 4.500-an hektar. Kami berharap kalau bisa ada di kawasan perluasan, masuk di kawasan perluasannya. Ya, di kawasan inti pusat pemerintahan ini memang alokasinya 300-an, ya 300 sampai 380-an lah kalau misalnya masih ada ruang. Jadi kehadiran personil tambahan ini dengan satuan-satuannya, dengan alutsistanya, ini kami juga akan mengajukan penambahan personil kepada Menteri Pertahanan karena beliau yang memiliki kewenangan pembangunan kekuatan antara 30.000 sampai 50.000 personil baru darat, laut, udara di luar kekuatan TNI saat ini. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan akan mendirikan Kodam baru lengkap dengan perangkatnya untuk pengamanan ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kaltim. Adapun akumulasi wilayah seluas kisaran 4.500 hektar, di mana rencana untuk terluas ialah untuk Pangkalan Laut, yakni seluas kisaran 2.700 hektar. Jika misalnya masih ada ruang, kami akan menghadirkan personil tambahan ini dengan satuan-satuannya dengan alutsista. Kami akan mengajukan penambahan personil kepada Menteri Pertahanan, kata Andika. Adapun penambahan kekuatan diperkirakan sekitar 30-50 ribu personil yang terdiri dari gabungan angkatan baik darat, laut, dan udara. Puluhan ribu personil itu bukan diambil dari rekrutmen baru, melainkan akan diambil dari seluruh satuan TNI di Indonesia. Sementara itu, sepanjang pembangunan atau proses realisasi IKN, di samping dalam penanganan Kodam 6 Mula Warman, dia akan menunjuk personil dalam rangka penugasan khusus. Nantinya akan ada penugasan di fokus konstruksi di dalam kawasan inti pusat pemerintahan itu dan sudah tidak bisa menunggu lagi, katanya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke lokasi IKN Nusantara pada Rabu 16 Februari 2022. Puan Maharani mengunjungi titik nol IKN bersama dengan Panglima TNI Andika Perkasa dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,
serta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Apa saja yang baru di kawasan titik nol IKN ini? Ketua DPR RI Puan Maharani juga sempat menyinggung konsep Smart and Green City serta akan berbeda dengan DKI Jakarta. Lalu berapa luasan lahan di kawasan IKN dan berapa luas areal hijau? Lahan di titik nol IKN yang sebelumnya adalah lahan terbuka hijau dengan rumputan kini sudah terlihat berbeda. Kawasan yang semula merupakan lahan hijau kini sudah ada di car block dan juga bangunan aula. Ada sejumlah hal baru di lokasi titik nol IKN ini. Di sekitar lokasi titik nol, kini sudah ada bangunan beratap tanpa dinding yang difungsikan sebagai aula. Ketika rombongan Puan Maharani, Andika Perkasa dan Tito Karnavian berkunjung ke lokasi titik nol IKN, di aula itu dipasang spanduk bertuliskan kawasan IKN titik nol. Dari informasi yang diterima oleh tribungaltim.co, pembangunannya seluas 70 x 13 meter persegi dengan aula seluas 8 x 12 meter persegi. Dari aula ini juga dilengkapi dengan tangga cor menuju titik nol IKN. Ada 59 anak tangga dari aula menuju titik nol IKN. Di sekitar patok titik nol IKN juga sudah ada lulusan konblok yang melingkupinya. Alur konblok yang melingkupinya pun dibuat berbeda dari ring terdapat di sekitar patok di titik nol IKN. Tepat 2 minggu sebelum kunjungan hari ini, kawasan seputar titik nol IKN tampak masih lahan terbuka hijau. Untuk menjangkau lokasi kawasan titik nol atau geodesi sendiri dari Jalan Raya Sepaku berjarak sekitar 1 km dengan kondisi jalan yang relatif berbatu. Adapun lebar jalannya sendiri cukup untuk lalu lalang kendaraan besar pengangkut pohon dengan 2 arus, mana kawasan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU Kaltim terbagi menjadi 3 kawasan utama, yakni kawasan IKN, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN, kawasan perluasan KP IKN. Ketiganya memiliki luasan rata-rata 106.331,573 hektar. Ketua DPR RI Puan Maharani berujar untuk pembangunannya sendiri memiliki konsep Smart and Green City yang dibangun bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis. Dengan IKN yang ramah lingkungan, modern, menjaga lingkungan alam sekitar, berikan satu pembaruan bahwa akan berbeda dengan IKN yang ada di DKI Jakarta. Dihimpun tribunkaltim.co, disadu dari salinan data di mading yang disediakan Kementerian PUPR, berikut adalah rincian luasan delineasi IKN. Area kawasan IKN 56.181 hektar. Area kawasan perluasan IKN 256.146,72 hektar. Area kawasan inti pusat pemerintahan 6.671 hektar. Adapun khusus untuk kawasan inti pusat pemerintahan terbagi lagi menjadi 7 tatanan penggunaan lahan. Di antaranya, estimasi populasi penduduk berkisar 280.000 hingga 300.000 jiwa. Estimasi hunian dengan rasio 3,4 juta per unit berkisar 82 hingga 100.000 unit. Area hijau seluas 68%, area sirkulasi 8%, area sarana prasarana 2%, area pemerintahan 5%, dan area hunian seluas 11%.